Assalamualaikum dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Agustina dengan NIM H031901 dari kelas Pendidikan Biologi A. Di video kali ini saya akan membahas tentang 10 model-model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu yang pertama yaitu model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Model yang kedua yaitu model keterhubungan atau connect. Model connect dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja, pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Model yang ketiga yaitu model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada jam-jam tertentu seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, membuat ungkapan dan menulis puisi. Nah, pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut keseluruhannya tidak harus dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dan berpikir logis dalam hal ini disikapi sebagai bentuk keterampilan yang tergarap saat siswa memakai kata-kata, membuat ungkapan, dan mengarang puisi. Untuk mengetahui telah dikuasai keterampilan tersebut ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam membuat ungkapan dan mengarang puisi. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Model yang keempat yaitu model urutan atau rangkaian sequence. Model sequence merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah, misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan equal, sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu, maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Kemudian model yang kelima yaitu model bagian atau shared. Model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Model yang keenam yaitu model jaring laba-laba atau whitebait. Model ini adalah model yang paling populer karena model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Model yang ketujuh yaitu model galur atau Truedes. Model Truedes merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya melakukan prediksi dan estimasi dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian, antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagainya. Bentuk Truedes ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum.
Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Model yang ke-8 yaitu model keterpaduan atau integrades. Model integrades merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan. Cukup diletakkan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya pengetahuan alam. Contoh lain yaitu dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Ditinjau dari penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di sekolah dasar. Untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Model yang ke-9 yaitu model celupan atau immerset. Model immerset dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Kemudian model yang ke-10 yaitu model jaringan atau network. Model network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Nah, untuk lebih memudahkan kita memahami model ini, kita dapat perhatikan gambar atau ilustrasi di samping. Itulah tadi penjelasan tentang 10 model-model pembelajaran terpadu. Sekian dan terima kasih.